105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang tadi aku bilang Sobat Fox, as usual setiap Selasa selalu ada B2B atau Business to Business. Dan hari ini Business to Business kali ini mengundang salah satu kuliner yang bisa dibilang aku tuh tahu banget ini letaknya di mana, karena persis berhadapan dengan ayam goreng yang biasa aku beli. Dan ternyata yang datang ke sini adalah teman aku. Aku nggak tahu kalau ternyata dia yang punya itu. Hai Alex. Hai Mbak Ica, apa kabar? Kamu hari ini kita ketumbaran di Fox iya, ya. makanya itu dia ya. Oke, ketumbaran ya. Ketumbaran. Makanya namanya dapat ketumbaran. Biar Bener kita ya? bisa ketumbaran terus. Biar bisa ketumbaran terus. Yuk, ya kan? Nah, sekarang Alex ini tidak sendiri karena dia membawa budenya. Yes, betul. Oke. Halo Mbak Ica. Hai, Bude Nina ya. Iya, Oke. Namanya lucu, selucu orangnya Sobat Fox ya. Kita akan ngobrol sama Bude Nina dan juga sama Alex dari Depot Ketumbaran. Yang sepertinya ini namanya dulu kalau nggak salah Bergering ya. Betul. Bergering aja. Bergering ya kan? aja. Dulu. Dan makanannya juga cuma burger aja. Betul. Dulu kan. Nah iya. Terus begitu aku berapa bulan kemudian aku datang lagi ke situ, loh udah ada bakmoynya. Udah ada bakmoynya, udah ada menu-menu sarapan iya, pagi yang semuanya. lain juga, betul. iya. Jadi aku kayak yang oke, sudah berkembang nih gitu. Terima kasih. Tapi suasananya tetap ya karena memang sepertinya konsepnya adalah rumahan. Bener? Gitu ya. Semua makanan juga homemade kayaknya. Betul. Ya. Oke. Jadi tetap homey gitu Sobat Fox kalau ngelihat tempatnya. Nah, seperti apakah mereka membangun si Depot Ketumbaran ini, itu bakalan kita korek di Business to Business selama 1 jam. Tapi aku juga pengen tahu sebenarnya Mas Alex atau mungkin Bu Denina bisa menjelaskan kenapa dinamakan Depot Ketumbaran. Itu dulu aja deh. Oke, sebelumnya memang sama seperti tadi, memang kita bikin Depot Ketumbaran itu awalnya adalah dulunya itu adalah Bergering, sampai sekarang Bergering juga masih ada. Oke, masih ada di situ. Betul. Ya. Terus habis itu kita berencana untuk waktu itu kita extend menu yuk. Terus kita ambil buat segmen orang-orang sarapan yuk. Iya. Terus habis itu waktu itu pandemi, kita sibuk juga dengan tanaman-tanaman kita. Akhirnya sudah jadilah tanaman-tanaman yang ada di rumah itu. Terus habis itu udah kita bikin sesuatu yang buat sarapan pagi. Akhirnya cari-cari nama. Terus kemudian salah satu nama yang akhirnya terpilih adalah Ketumbaran. Karena pertamanya juga kita senang sekali dengan ketumbar dan daun ketumbar juga. Terus habis itu ya udah. Jadi tempatnya bisa buat ketumbaran juga. Gitu. Oke. Jadi itu adalah plesetan dari ketemuan gitu ya. Benar. Ketumbaran ya kan. Betul. Ibaratnya bahasa gaulnya gitu ya. Yuk. Depot Ketumbaran, ya itu dia Sobat Fox ya. Asal usulnya adalah namanya itu dan bener aja ternyata di situ adalah tempat orang-orang bertemu. Betul ya. sekali. Dan mudah-mudahan aja bukan sekedar bertemu tapi menjadikan tempat itu sebagai tempat nongkrong yang enak. Gitu ya. Mereka betah di sana dengan suasana yang tentu saja bisa bikin Sobat Fox nyaman di sana. Oke, kita bakalan ngobrol selama 1 jam apa aja yang bakalan dikasih tahu sama teman-teman aku dari Depot Ketumbaran. Terus masakannya apa aja, harganya berapa. Pokoknya semuanya deh. Kalau Sobat Fox mau tanya juga boleh di 0887 188 1053. Ada lagunya Richard Marx, Endless Summer Night. This is special untuk Mbak Vera yang sudah request lagu ini, katanya belum move on dari lagu ini. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Barengan sama Ica Nembo dan juga sama Dapur Ketumbaran Sobat Fox. Di sini ada Mas Alex dan juga ada Bude Nina. Nah, kalau dilihat-lihat ya kan, di sini kan yang perempuan 1, yang laki-laki 1 ya. Aku merasa yakin bahwa semua masakan-masakan enak itu berasal dari tangannya Bude Nina. Bener nggak itu? Malah enggak. Oke. Shocking ya kan? Malah dari beliau ya Bude ya. Oke, malah dia yang suka masak
masak. Iya, benar. Oke, memang Bude Nina mengenal dia sudah suka masak atau Bude Nina mengajarkan dulu? Dia sudah senang masak. Oke, Sebelum jadi- ketemu saya. Oh, sebelum ketemu sama Bude, memang dia suka masak. Iya. Bude suka masak juga tapi kan? Makan. Sama dong kita. Tapi resep-resep semua dari Bude Nina loh. Nah, itu dia makanya. Ya kan aku sudah tahu, sudah terlihat dari jarinya ya. Betul, Katanya kalau orang pintar masak itu jarinya kinu-kinu. betul. Terus habis itu buat micet juga enak. Enak, oh gitu ya. Oke, aku dari Mas Alex dulu deh. Ini kan tadinya namanya Bergering ya. Lalu kemudian berganti karena ada menu sarapan, terus juga pengennya orang-orang ketemuan di situ. Sarapan di situ, pokoknya nyaman lah di situ PW. Jadinya akhirnya jadi dapur ketumbaran, tapi tetap ada Bergeringnya juga di situ. Yes, ya. Depot Ketumbaran di Bergering. Depot ketumbaran di Bergering. Betul. Ya, oke. Nah, awalnya kenapa Mas Alex membuat ini nih sebenarnya usaha yang langsung dibuat berdua, Mas Alex dan Bude Nina, atau Mas Alex dulu yang mulai? Kita itu sebenarnya kenal sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Oke, Sekitar oke. berapa tahun ya Bude? 2004 ya. 2004-an, Oke. 20 tahun yang lalu gitu. Berarti ya, ya, wow, lama ya. Betul. Gak Terus bosan apa lihat dia terus? ada saat-saat kita saling bosan juga ya. Oke. Jadi ketemu pada saat itu belum ada kepikiran untuk bikin kulineran. Dia masih Belum sekolah ada ya. Masih sekolah. Saya masih sekolah, terus kebetulan Bude Nina juga pas waktu itu ngurusin handicraft. Iya. Oke. Dipertemukan di dunia handicraft dulu Dulu, sebenarnya. itu dipertemukan di dunia handicraft. Betul. Lalu ternyata memiliki hobi yang sama, Hobinya sama. Makan. 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 Oke, itu dulu aja ya kan, makan. Terus kemudian, Terus habis itu udah itu sering ketemu karena kita juga tempat nongkrongannya sama. Mulai deket. Habis itu tiba-tiba kita pertamanya malah bikinnya adalah usaha konveksi. konveksi. Iya. Yang sampai sekarang juga masih ada. Serius. Wow, oke. Berarti ini adalah kolaborasi kesekian antara Alex dan juga Bude Nina. Betul. Ya, oke. Akhirnya kepikiran untuk bikin kuliner itu apakah baru si Bergering dan Dapur Ketumbaran ini, Depot Ketumbaran sorry, atau sudah lama sebenarnya memulai usaha kulineran berdua? Usaha kulineran berdua itu pertamanya kita awali pada saat awal-awal pandemi sebenarnya. Awal-awal pandemi. Oke. Karena Berarti pada waktu itu 2020-an ya? 2020 di bulan Mei. bulan Mei ya. Pada waktu itu otomatis kebutuhan primer orang tetap adalah makan dulu kan. Baru habis itu ngomongin tentang masalah baju dan segala macam tetek bengeknya kayak gitu. Jadi konveksi waktu itu sedang sepi. Iya, betul. Terus kita coba untuk yaudah kita bikin sesuatu yuk yang orang masih bisa konsum di situ. Terus habis itu menunya juga simple. Kita bisa bikin dalam jumlah banyak, kita simpan kemudian kita jual secara gampang kayak gitu. Akhirnya kepikirlah untuk kita bikin burger. Yang walaupun semua komponen dalam burger itu juga akhirnya kita bikin semua sendiri. Iya, oke. Kayak gitu. Oh, luar biasa. Banyak yang bantuin juga. Oke, ya. Bukan cuma kami berdua. Iya. Terus kemudian habis itu baru akhirnya tercetus ya itu kita bikin depot ketumbaran yuk buat sarapan pagi. Jadi kayak menu extensionnya dari Bergering yang agak berbeda dari burger gitu. Akhirnya kita bikin depot ketumbaran itu. Oke. Tapi dimulainya memang udah dari 20 tahun yang lalu. Dari 20 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya dari pertemanan kemudian terciptalah ide-ide gitu kan. Yuk Betul. bikin bisnis bareng. Kenapa sih Mas Alex atau sama-sama memilih gitu? Apakah memang ada kecocokan mungkin di bagian makan itu tadi ya? Salah gitu satunya. Ya? Salah satunya ya. Tapi kenapa akhirnya sejak 20 tahun yang lalu kemudian tetap bersama-sama untuk membangun sebuah bisnis? Semesta mungkin ya. Semesta mendukung ya. Ya. Oke, mestakung ya, say. Oke. Berarti memang apa Bude Nina juga memang, tapi kan ini perbedaan usia ada Ya. gap Lumayan. yang lumayan jauh gitu ya. Tapi bisa cocok, bisa masuk satu sama lain tuh. Tak pikir tadi ponakan sama budenya loh. Kita memang ponakan dan bude loh. Oh iya. Kadang-kadang berubah. Saya budenya. Alex, aku
gak bercanda. Enggak. Tetap Bude adalah Bude Nina ya. Jadi berarti memang ada hubungan keluarga atau gimana? Hubungan keluarga sih sebenarnya kalau diturut tetap di Jogja ada, siapa yang gak iya, saudaraan oke, ya. oke. Tapi ternyata kalau hubungan keluarga yang sedekat itu kita nggak ada. Jadi tapi kayak bisa cocok gitu ya, luar biasa. Bude yang banyak ngomong. Oh gitu ya. Susah nggak Bude ngomong dia? Biasa. Nah Bude, sekarang ngomong tentang Bude deh gitu. Kalau Bude sendiri, kalau Mas Alex kan tadi sudah bilang ya, dia mau, mungkin dia ada mengutarakan gitu ya, pengen kita bikin ini yuk, bikin itu yuk gitu. Bude nih sebagai seseorang yang juga bisa masak. Waktu itu awalnya kan bikin burger sama-sama. Ya. Berarti memang mengawali dengan burger itu ya. Tuh. Pernah nggak ada kayak misalnya, aku nggak mau bikin burger aku maunya masakan rumahan misalnya gitu Bude? Nggak ada sih, karena sebenarnya banyak hal yang sering kita kerjakan. Salah satunya adalah senang makan, keduanya suka jalan-jalan. Oh gitu, oke. Ya dari jalan-jalan ini suka sering ya kita makan apa, makan gitu ya. Jajan-jajan di mana-mana. Ya jajan di mana-mana. Akhirnya kita memilih dari sekian lama, opo yo sing rung ono yo, yang mudah, nyimpennya gampang. Iya. Sing akhirnya kita pilih menu-menu itu. Ya, oke. Menu-menu yang mudah tapi tidak begitu sulit untuk dibuat juga. Betul. Dan menu umum yang disukain sama banyak orang. Benar. Betul. Ya. Terus tentang pemilihan tempat gitu. Tempatnya itu kan kalau aku bilang itu seperti rumah. Kalau dilihat dari luar kan itu kayak rumah, kayak bukan tempat makan gitu kan ya. Orang pasti yang gini dulu, maksudnya nengok dulu ke dalam baru bisa tahu. Oh, ada meja-mejanya gitu ya. Itu rumah atau memang sengaja menyewa sebuah tempat yang ini kelihatannya emang homey banget deh gitu. Mau nggak? Silakan. Itu memang rumah Bude sebenarnya. Oke, itu rumahnya Bude sebenarnya. Rumah Bude sudah merangkap. kudugem ya sebenarnya. Sudah ya. kudugem juga kalau kayak gitu ya. Oke, rumah Bude Merangkap workshop juga untuk yang konveksi itu. Terus habis itu kita memanfaatkan sisa space yang ada di situ untuk dibikin dapur, kemudian ada dibikin juga untuk tempat makannya juga. Terus jadilah. Tapi tadinya kalau nggak salah nggak segitu ya. Nggak sebanyak itu kan mejanya kan, iya kan? Kayak cuma datang tuh kayak take away or nggak ada dine in ya, if I'm not mistaken. Iya. Kan? Pada waktu itu karena pandemi ya. Oke. Jadi gara-gara pandemi, jadi sebenarnya dari awal mau konsepnya adalah orang untuk duduk makan di situ. Betul. Cuman kan belum memungkinkan waktu awal-awal pandemi dulu ya. Iya. Sampai akhirnya dibikinlah si burger ini untuk take away aja. Betul. Gitu. Aku pernah pesan 1 kali. Jadi pada saat itu lagi biasa ya kan, ada ayam di depan rumah itu kan. Nah, biasa anak kecil kan sukanya itu ya, si ayam-ayam. Terus aku gini, papa coba yuk gitu, ayo gitu kan, pesanlah akhirnya si burger ini. Cuma ternyata ya anak aku 2 orang itu suka banget burger kan. Jadi aku tidak sempat merasakan, ya. Suami juga enggak, dikasih dua-duanya. Ya wes mbok panganan, aku bilang kayak gitu sama mereka. Nah terus setelah berapa sekian lama kan, oh dia burger tiba-tiba ada ini tuh ada spanduk ada ininya nasi bakmoy. Pak, udah ada nasi bakmoy, aku gitu. Susah loh nyari bakmoy di sini. Benar. Ya Betul. Kan? Nah itu dia, udah ada nasi. Wah ini oke lah gitu. Coba nanti suatu hari kita bakalan ke sana. Jangan suatu hari. Satu hari nanti. Besok juga bisa. Jangan besok, nanti aja pulang siaran. Tiap Selasa kita libur tapi. Oh gitu. Oh pantesan. Hari ini bisa datang ke sini ya. Oke, jadi setiap Selasa itu libur. Hari ininya ya, hari santai-santainya. Hari santai-santainya, hari slow-slownya menungso katanya. Slow-slownya menungso, makanya dipilih hari Selasa. Oke, kita masih ngobrol sama 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih di Business to Business bersama Ica dan juga Mas Alex dan Bude Nina. Ada pertanyaan dari Sobat Fox, ada Mas Bayu Ardi yang mau tanya, katanya lokasinya ada di mana,
menu favoritnya apa aja, makanan dan minumannya, kemudian harga mulai dari berapa aja. Oke, monggo. Oke, terima kasih Mas Bayu Ardi. Bakal dijawab sama Bu Denina. Kalau untuk makanannya dari 17.000, 10.000 ya. 10.000. Kita ada 10.000 untuk lihatnya 10.000 toast series. untuk toastnya. Iya, Iya, toastnya. bener. Peanut butter toast. Iya, Nah, benar. Sampai di harga 20.000. 20.000. Jadi Ya. 10.000 sampai 20.000 aja. Udah kenyang di sana ya. betul. Aduh. Habis ini langsung sana. Libur Besok deh. dong. Iya benar. Besok, sorry aku lupa. Terus harganya mulai dari 10.000 tadi ya Sobat Fox sampai 20.000. Menu favorit kalau menurut Bu Denina dan Mas Alex deh. Kan biasa ada menu favorit masing-masing kan. Kalau Mas Alex apa? Menu favorit aku di situ bakmoy tetap. Bakmoynya tetap ya. Bu Denina? Tergantung ini usianya. Tergantung usianya. Iya. Oke. Kalau anak-anak biasanya suka egg toast, Oh, egg toast sama oke. burger ya. Iya. Oke, Egg toast sama Terus burger. minumnya Milo, es Milo. Itu ya. Kalau untuk anak-anak. Oke, kalau untuk dewasa Hampir semuanya ya. hampir semuanya suka. Hampir semuanya. Menu kita sebenarnya sekarang masih agak-agak limited. Karena kita juga untuk ketumbaran ini kita baru buka dari Mei 2023 tahun ini. Kita baru ada menu-menu nasi itu kita baru ada bakmoy, terus habis itu kita juga ada nasi tim, terus habis itu yang lainnya kita ada egg toast dengan Oke. sosis, Oke. terus toast seriesnya kita ada peanut butter, Ya. jelly, Oke. sama coklat. Oke. Ada miso aqua udang. Oke, miso aqua udang ada. Yang biasanya orang pesan kalau pas lagi mendung-mendung atau pas agak hujan-hujan gerimis gloomy enak-enak gitu. gitu. Iya. Makan yang anget-anget, bener. Itu untuk beberapa orang juga favorit ya. Ya, Oke. Terus oke. yang terbaru laksa udang. laksa udang yang terbaru itu ada menu laksa udang. Itu di harga yang 20.000 aja. iya. Ya. Kita sebenarnya ada harga yang 25.000 Oke, itu, oke. cuman itu adalah istilahnya kayak bundlingnya. Kita punya cheeseburger dengan French fries. Oke, itu udah Itu bundling yang ya. paling mahal, 25.000 itu ya. Betul. paling mahal ya. Betul. Aduh. Murah banget ya Sobat Fox. Datang sana yuk, kita serbu yuk besok yuk. Kayaknya enak deh makan di sana siang-siang sepertinya. Tapi bukanya sampai jam berapa sih? Bukanya kita sampai jam 2 untuk hari biasa. Oke. Untuk weekend kita bukanya jam 3 sampai jam Oke. 3. Sampai jam 3. Jadi untuk weekday Senin sampai dengan Jumat kita buka dari jam 8 sampai 8 dengan pagi. jam 2. Kemudian untuk weekend hari Sabtu Minggu kita buka dari jam 6 pagi Oke. sampai jam 3 3 sore. Yeay, berarti aku bisanya makannya weekend di sana karena aku siaran sampai jam 2. Aku selesai siaran Anda sudah tutup ya, tolong. Tinggal telepon juga Tinggal bisa. telepon juga bisa ya. Oh iya, Delivery pesan lewat juga WhatsApp. bisa. Bener, deliverynya masih dilayani. Deliverynya masih dilayani. Oke. Cuma tempatnya aja kalau untuk dine in gitu sampai jam 2 siang ya. Betul. Oke, tapi deliverynya masih dilayani. Boleh Mas Alex, nomornya berapa? Bisa, nomornya ada di nomornya Bu Denina, bisa di 0818 29 45 45. 0818294545. Itu beneran nomornya. Betul. Cantik banget. Terima Nomor kasih. lama. Kok pendek banget? Iya ya, nomor lama ya. Oh, wow, awet ya. Iya, kalau nomor zaman dulu kan angkanya cuma berapa gitu ya kan? 10 kalau nggak salah ya. Terus harganya udah, menu favorit udah, lokasi ada di Mandose. Lokasinya di mana Bu De? Di Anggajaya 2, nomor 230B. Jadi di kalau lewat Kelurahan Canung Catur kita mau ke arah Minomartani. Ya, aku sudah tahu tempat itu. Atau dengan Ya. kata lain di Di depannya depannya itu Ayam tempat goreng. makan ayam tempat goreng makan yang ayam goreng yang populer sekali. populer di Jogja ya kan? sekali itu. Istrinya Popeye ya. Udah tahu dong. Tapi ini kan menunya dari 10.000 sampai dengan 20.000 gitu ya. Benar-benar dan menu-menunya itu mengakomodir semua gitu. Kayak segala usia bisa makan di situ gitu. Memang sengaja Mas Alex dan Bu Denina membuat konsep seperti itu atau akhirnya menyesuaikan dengan keadaan gitu, melihat bahwa oh yang pesen nih ternyata segala usia nih. Monggo Mas. Kebetulan itu menu adalah pilihan kami berdua semuanya. Oke.
Dan favorit kami berdua semuanya. Oke. Kebetulan di Jogja walaupun ada beberapa orang yang berjualan kayak gitu, cuman beberapa kali kita masak untuk kami sendiri. Memang kami favoritnya itu. Oke, emang lebih enak daripada yang lain ya. Tinggal bilang gitu nggak apa-apa loh. Sudah. Tapi memang beneran itu pilihannya kami berdua. Iya kan. Berarti itu kalau misalnya Mas Alex lagi jalan-jalan sama Bu Denina, yang sering dimakan adalah itu. Menu-menu itu ya. Oke. Itu menu favorit yang akhirnya bisa. Nah, menu favorit itu adalah menu yang Mas Alex belajar memasak itu karena suka banget atau memang bisa masak itu dan akhirnya menjadi menu, kebetulan jadi makanan favorit juga, dan akhirnya ya udahlah dijual aja gimana gitu. Silahkan Mas. Pertamanya karena memang beneran suka sama itu, kemudian kami pun juga belajar untuk ini bikinnya kayak gimana ya, sampai ke hal-hal detail seperti untuk bakmoynya juga kita pilih tahunya sendiri, kita harus pakai tahu yang seperti apa, belinya di mana, terus untuk bumbu-bumbunya pun kita juga berkonsultasi, kebetulan kita ada bude-bude lainnya juga yang suka masak. Dan punya beragam resep masing-masing kayak gitu. Kita cobain satu-satu. Ada beberapa yang kita paduin. Jadi ada bumbu-bumbu rahasia di situ. Yang cuman kami dan bude-bude kami yang lainnya yang tahu. Itu dia. Jadi kalau Sobat Fox mau tahu bumbu rahasianya apa, silakan datangi bude-budenya Mas Alex satu persatu. Which is kita nggak tahu itu bude-budenya siapa aja ya kan. Betul. Adanya di mana, tinggalnya di mana, cuma Mas Alex, Bude Nina dan Tuhan yang tahu. Sama bude-budenya itu pastinya ya. Apa sih Mas Alex kesulitan ketika nih Mas Alex membuka itu kan waktu itu pandemi ya, otomatis kayak semua orang tuh kayak yang lesu, ekonominya sulit gitu. Pokoknya mereka berusaha untuk bangkit lagi tuh agak susah gitu. Tapi apa yang membuat Mas Alex dan Bude Nina tuh yakin banget, ayolah kita sikat aja ini gitu. Mau nggak Mas? Tantangan terbesarnya otomatis waktu itu adalah daya beli masyarakat yang memang beneran turun sekali. Terus kita lihat dari bisnis konveksi kita yang bahkan beberapa bulan hampir tidak ada produksi di situ. Terus kemudian kita mencoba untuk bisnis makanan yang adalah kebutuhan primer. Habis itu kita banyak jemput bola juga di komunitas-komunitas kami, teman-teman dekat kami yang kebetulan mereka tetap butuh makan dan sudah mengenal makanan kami sebelumnya juga. Karena sebelumnya kami juga handle party-party kecil yang intim kayak gitu. Jadi mereka sudah cukup tahu dengan kualitas makanan kami. Terus yang lainnya serahkan pada semesta ya. Iya. Jadi pasrahin aja gitu ya. Betul. Yang penting sekarang menjalani apa yang sudah dibikin gitu kan. Dan mudah-mudahan aja lancar terus perjalanannya sampai nanti menemukan satu titik di mana yuk kita buka cabang gitu. Apa jangan-jangan udah buka cabang? Sebentar lagi. Oh iya? Oke. Rumahnya siapa yang akan dipakai? Bude yang mana? Ada bude-bude kami juga. Bude-budenya baik-baik ya. Baik-baik. Aku mau dong satu. Nanti kita kenalan di Ketumbaran ya. Siapa tahu ya kan, Bude boleh nggak pakai rumahnya buat aku? Mau ngapain Mbak? Mau masak. Ya beruntungnya kami salah satunya adalah dikelilingi oleh orang-orang baik hati yang ikhlas, selalu membantu gitu, kami juga. Oke. Jadinya seneng juga gitu ya, karena kan akhirnya mendapatkan yang paling penting itu sebenarnya kalau rezeki itu memang datangnya bukan cuma sekedar uang gitu ya. Tapi rezeki berupa teman-teman baik, orang-orang baik yang berada di sekeliling kita. Setuju. Yang ngasih rezeki juga gitu kan. Betul. Mungkin lewat kebaikannya, lewat rumahnya. Betul. Itu juga adalah rezeki Sobat Fox. Jadi apapun yang terjadi tidak pernah putus asa ya. Jangan sampai putus asa. Oke. Pada saat itu juga tentu saja Mas Alex dan juga Bu Nina dengan konveksi yang akhirnya redup gitu kan gara-gara pandemi. Tapi sekarang gimana? Sudah membaik. Sudah membaik ya? Udah mulai jalan lagi ya? Sudah mulai jalan lagi. Mantap ya kan.
terus membuat si Depot Ketumbaran ini, dan ternyata sampai sekarang berjalan, berarti kan hampir almost 3 tahun. Betul. Ya. Benar sekali. Itu adalah satu prestasi yang luar biasa yang bisa dicontoh Sobat Fox. Ini orang 2 ya Sobat Fox, kelihatan kayak orang-orang gak punya ambisi, tahu gak Sobat Fox? Gak ada tuh kayak planning mereka tuh kayak kita pakai konsultan gitu, gak ada. Kayaknya udah jalan aja gitu ya. Udah jalan aja, banyak yang bantu kok. Banyak yang bantu kok gitu. Mereka mengandalkan bude-budenya. Jadi salah satu tips untuk Sobat Fox memulai sebuah usaha adalah coba kontak budenya. Perbanyak bude-bude dong. Enak tenang. Jadi beruntunglah dan bersyukurlah Sobat Fox yang punya banyak bude dan punya rumah yang homey. Kali-kali aja bisa dijadiin tempat makan ya Mas Alex ya. Ada lagunya Mariah Carey, One Sweet Day Sobat Fox. Ini spesial untuk yang sudah request lagu ini tadi. Sapose ya, aku lupa ya kan. Mas Alan di Wonocatur. Satu segmen terakhir bersama Depot Ketumbaran Sobat Fox bersama Mas Alex dan juga Bude Nina ya. Buat yang gak punya bude kayak Rini. Soalnya bapak ibuku anak pertama katanya gitu. Datang aja ke Ketumbaran, Iya, kita bener. main bude-budean. Iya, ada Bude Nina, Alex juga bisa jadi Bude Alex ya. Bisa diatur. Bisa diatur itu, tenang aja. Ada yang tanya juga untuk Pak Prihantoro ya. Mau tanya ke Mas Alex dan Bude Nina, untuk bahan makanan dan minuman di Depot Ketumbaran belanja atau ada yang produk sendiri, metik sendiri di tanamannya itu mungkin ya maksudnya. Kemudian untuk delivery tadi ada maksimal jarak enggak? Baik. Kalau untuk bahan-bahan kita ada belanja di tempat-tempat yang kita sudah kenal sebelumnya, kerjasama sebelumnya juga. Ada beberapa bahan khusus juga yang kita memang beneran nanam. Seperti misalnya kita nanam daun kari, terus habis itu kita ada daun ketumbar, kita ada pohon jeruk juga, pohon cabai juga, ada kebun kecil juga yang isinya tanaman-tanaman kita yang selalu akan kita pakai juga di situ. Terus habis itu kebanyakan bahan-bahan pendukungnya seperti misalnya bread yang dipakai untuk toast kita juga kita bikin sendiri. Patty juga kita. Serius. Rotinya bikin sendiri. Rotinya bikin sendiri. Makanya. Aku juga kalau bikin roti sendiri. Makanya kita cuma ada satu jenis roti doang untuk breadnya. Kita ada brown bread. Brown bread. Lucu. Jadi biar ada tambahan serat lah. Bener. Itu penting sekali ya untuk pencernaan. Dan satu lagi kami juga no pork dan no lard. Jadi semua orang bisa semua makan. Semua halal ya. Jadi halal Sobat Fox bisa makan di sana. Untuk delivery ada maksimal jarak apa enggak? Delivery sebenarnya tidak ada maksimal jarak karena kalau misalnya sampai yang agak jauh kita pun juga akan menyarankan untuk memakai ojek online ya. Ojek online ya. Ojek online yang di situ tinggal nanti hubungin kita mau pesannya apa, kita arrange-kan atau di-arrange dari orang yang pesan sendiri untuk pengantarannya. Tadi ya kalau mau pesan langsung ke WhatsApp di 0818 294545 ya. Gampang banget dihafalinnya. Sampai nggak hafal ya Sobat Fox, awas ya. 0818 294545. Tapi ada juga di ojek online ya, ada juga di GoFood ya. GoFood dan Grab dan ya? Shopee Food kita buka untuk burgeringnya aja. Burgeringnya aja, oke. Jadi untuk burgeringnya aja dibukanya di GoFood, GrabFood dan juga di Shopee Food. Semuanya ada, tinggal diketik aja burgering ya. Betul. Nah itu dia Sobat Fox ya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan makanan nikmat dari Depot Ketumbaran, dari burgering, Sobat Fox kalau penasaran pengen rasain burgernya kayak apa, silahkan langsung cari di semua lini ojek online. Dia ada semuanya ya. Ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food. Terus untuk delivery nggak ada maksimal, nggak ada jarak yang harus di gimana-gimanain gitu. Tapi akan disarankan memakai ojek online aja. Betul. Ya? Kita juga beberapa kali mencoba untuk pengiriman keluar kota. Itu juga masih bisa kok. Oh gitu. Ya, karena jadi kan kami melayani bisa 2 hari sebelumnya kami prepare untuk jadi frozen food. Nanti sampai kebanyakan beberapa customer yang pesan ke kami untuk frozen food adalah dari
Jakarta, Surabaya, dan Bali. Oke, Jadi tercover oleh pengiriman yang bisa 1 malam dengan freezer itu. Betul. Ya, I know. Ya. Yang depannya P, betul begitu? Betul. Jadi coba hubungi aja ke nomor itu. Kami bisa sediakan paling nggak 2 hari sebelumnya untuk pengemasannya dulu. Oke, nah untuk si frozen foodnya ini apa aja, Mas Alex, yang Dari semua menu bisa. Semua menu bisa. Ya. Sebakmoy, selaksa bisa. Betul. Nanti kami kasih tahu juga untuk Caranya. Pemanasannya seperti apa. Oke. Masakannya kayak gimana? Ya, penyajiannya seperti apa? Mantap ya. Itu idenya siapa? Idenya teman-teman sebenarnya. Oke. Kirain mau dijawab lagi idenya bude-bude aku. Teman-teman yang kebetulan udah bude-bude juga. Jadi sebenarnya Mas Alex ini bertemannya sama bude-bude ya? Dikeliling oleh bude-bude ternyata ya. Jangan-jangan kamu siang jadi Alex, malam jadi bude. Bude. Alex ya. Aduh, lucu banget deh. Aduh, seneng banget kedatangan dapat ketumbaran. Sukses ya. Terima kasih. kasih. Kami juga senang banget diundang di Fox Radio Jogja. Terima kasih ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Amin. Laris manis Tanjung Kimpul. Amin. Tanaman-tanaman subur semua. Amin. Kalau bisa semua jadi kalau bisa termasuk beras juga ditanam aja Bude di rumahnya Bude. Beras kita juga disuplai oleh salah satu bude kita. Bodoh amat deh gue. Aku udah nyerah sama kamu. Jadi sebenarnya dapat ketumbaran ini sponsor paling utama adalah The Budes. The Budes. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Jangan lupa ketumbaran di ketumbaran ya. Oke, ketumbaran di ketumbaran. Yuk ya. Makasih Bu Denina, makasih Mas Alex. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga oleh-olehnya ya. Sama-sama Aku bakalan dengan coba. senang hati. Yeay, pokoknya besok doakan saja mudah-mudahan aku bisa mampir ke sana. Amin. Oke, amin. Thank you so much juga untuk Sobat Fox sudah menemani aku di Business to Business. Aku masih bakalan temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu sampai jam 2 siang nanti. This is Collective Soul. Run special.